Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta Pestok Ahli Hama. Sebelumnya izin, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Boleh dibantu untuk diinfokan mungkin dari admin Ahli Hama atau dari peserta Bapak Ibu bila suara saya sudah terdengar dengan jelas. Oke, baik. Terima kasih untuk reaction dan juga komentar yang dituliskan di kolom chat. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa memulai Zoominar Pest Talk by Ahli Hama. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang Bapak Ibu peserta Pest Talk Ahli Hama dimanapun Bapak Ibu berada. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Indah Nurharuni yang akan menjadi moderator pada acara Pestok siang hingga sore hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada ya di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana dengan cuaca hari ini Bapak Ibu? Apakah hujan ataupun panas gitu ya? Apapun cuaca di tempat Bapak Ibu sekalian ya semoga kita semua bisa mengikuti Zoominar Pestok pada hari ini dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Oke, jadi saya infokan juga kepada Bapak Ibu peserta bahwa untuk interaksi kita di Zoominar ini melalui kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi boleh nanti untuk eh, perkenalan ya, untuk informasi, untuk pertanyaan juga nantinya dituliskan di kolom chat. Seperti itu deh. Sudah ada ya yang mengirimkan di kolom chat. Ya, salam kenal sebelumnya Bapak Ibu untuk peserta Pestok hari ini. Ya, jadi Pestok by Ahli Hama adalah Zoominar secara online ya bersama dengan PES Expert yang akan membahas tentang bagaimana cara pengendalian hama secara terpadu khususnya di bidang-bidang tertentu ya untuk tema pada hari ini terkait pengendalian hama di industri. Utamanya adalah food and beverage, tetapi Bapak Ibu yang mungkin di industri lainnya sangat terbuka. Kita belajar tentang pengendalian hama. Oke, baik. Ini ada dari Bapak Dendi ya. Salam kenal. Ini di tempat Bapak Dendi hujan deras ya di sini di tempat saya di Bandung. Ini juga sempat hujan ya, Bapak Ibu. Tapi sekarang sudah cukup reda. Alhamdulillah. Oke, cerah. Oke, Bapak Ibu ini kalau boleh tahu dari mana saja gitu ya, yang hujan di mana, yang cerah di mana. Oke, salam kenal semuanya. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali join, dari Ahli Hama mengucapkan salam kenal juga gitu ya. Dan dari saya juga salam kenal bagi Bapak Ibu yang sebelumnya sudah pernah join, kita bertemu kembali di Pestok Ahli Hama. Oke, ada dari Bapak Ardianto, salam kenal dari kota Surabaya. Oke, Jawa Timur. Ini dari mana lagi? Ada dari Bapak Melvin Sigi Sulawesi Tengah. Luar biasa dari Bapak Mahmudin dari Lombok Tengah NTB. Ya, ini yang cerah ya. Oke, NTB cerah. Baik. Lalu ada dari Bogor ya, Ibu Reni ini. Sesuai julukannya hujan dari Zuhur. Oke, salam kenal semuanya Bapak Ibu yang join di Pestok Ahli Ham hari ini. Ada dari Surabaya, Bapak Rangga, Bapak Denny dari Cianjur. Oke, pertama kali bergabung. Salam kenal. Kemudian ada Bapak M. Ali Mustafa dari Bojonegoro.
Oke, dari kota Tangerang ini untuk namanya masih nama device Xiaomi boleh Bapak Ibu kalau bisa untuk mengganti nama akunnya ya menjadi nama panggilan dan juga mungkin industrinya boleh juga dituliskan seperti itu. Oke, dari Jakarta Bapak Dendi ini hujan deras ya. Memang sepertinya di Pulau Jawa ya sedang hujan. Dari Pontianak mendung ya. Oke, lalu wah banyak sekali nih yang menuliskan perkenalan di sini. Ada Bapak Marto dari Surabaya. Oke, adem luar biasa dari Bogor, Jakarta. Oke, sepertinya Jakarta hujan deras ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi semoga tidak mengganggu ya untuk bisa mendengarkan, menyimak materi dari Pest Expert. Oke, ada dari Nganjuk, dari Bojonegoro, dan juga dari Surabaya, Bapak Aan Bagus Kusuma dari Bali. Oke, salam kenal Bapak Ibu sekalian, dan sebelum kita masuk ke materi yang akan dipaparkan oleh Dr. Lin selaku Pest Expert, saya akan sedikit preview ya. Preview dari agenda Pest Talk hari ini. Oke, untuk perkenalan juga terkait program-program yang ada di Ahli Hama. Baik, sudah siap ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk Pest Talk hari ini Jumat 24 Oktober 2025, topik yang akan dibahas oleh Pest Expert yakni Dr. Lin adalah terkait pengendalian hama di industri food and beverage. Mungkin dari peserta di sini ada yang bergelut gitu ya di industri food and beverage, mungkin ada juga di industri yang lainnya atau di pest control, tadi ada juga dari dinas gitu ya. Kita sangat terbuka untuk Bapak Ibu dari industri apa saja dan kali ini kita akan bahas tentang pengendalian hama di industri food and beverage dengan judul Pestok Ciptakan Area Produksi Tanpa Hama di Industri F&B atau Food and Beverage. Selama kurang lebih 1 sampai 1,5 jam ke depan ya akan dibawakan oleh pest expert yakni Dr. Lee. Kemudian saya ingin memperkenalkan sedikit juga di Ahli Hama kita memiliki beberapa program tidak hanya pestok tapi juga ada online training yang diadakan selama 2 hari for Industrial Pest Management Success yang akan diajarkan oleh Prof. Intan selaku pest expert dan juga Dr. Lee. Untuk pelatihan secara offline, ini juga ada Pest Management In-House Training for Company yang juga akan dibimbing langsung oleh Prof. Intan dan juga Dr. Lin, di mana nanti pest expert dari Ahli Hama bisa hadir di lokasi Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan ya speaker pada siang hari ini, yakni Ibu Dr. Sri Malinar MSI MM, bisa disapa dengan Dr. Lin. Beliau adalah lulusan doktor dari Institut Teknologi Bandung sebagai peneliti hama dan pestisida di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Beliau juga peneliti hama dan pestisida di company dengan nama IML Research. Lalu sebagai trainer dan konsultan pengendali hama di beberapa perusahaan yang mendampingi perusahaan untuk bisa mensukseskan program pengendalian hama di perusahaannya. Kemudian sebagai pakar hama atau pest expert di ahli hama, pakar hama di Pestdoc AI, dan juga beliau sebagai dosen tamu di beberapa universitas di Indonesia. Oke, baik. Itu tadi untuk speaker pada hari ini dan saya juga ingin memperkenalkan speaker atau trainer di ahli hama yakni Profesor Intan Ahmad PhD atau bisa kita sapa dengan Prof. Intan. Beliau adalah guru besar di Institut Teknologi Bandung, memperoleh gelar PhD Entomologi University of Illinois at Urbana-Champaign, USA,
Beliau ahli dalam entomologi umum dan entomologi perkotaan. Beliau juga memiliki banyak pengalaman sebagai trainer skala nasional maupun internasional ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut terkait program-program dari ahli hama, maka dipersilakan nanti untuk bisa berkonsultasi secara free. Oke. Baik, Bapak Ibu, itu tadi ya sedikit preview tentang agenda pada hari ini dan juga program-program yang ada di ahli hama. Kita akan cek terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Untuk trainer pada hari ini kita bersama dengan Dr. Lin. Selamat siang, apakah sudah bergabung bersama dengan kita semua pada hari ini, Dr. Lin? Selamat siang, Mbak Indah. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Dr. Lin, izin dari peserta ini sangat banyak dari berbagai macam daerah ya. Tadi sudah Oke, berkenalan dari Sabang sampai Merauke. Ini saya belum bacakan ini dari Papua, Bapak Ismail. Dari Papua oke. juga ada gitu ya, Sulawesi, Pulau Jawa, Sumatera. Semuanya ada Dr. Lin dan kita sudah siap ya dengan semangat hari ini untuk mendengarkan ya materi ya, menyimak materi yang akan disampaikan oleh Dr. Lin terkait pengendalian hama di industri food and beverage. Untuk itu saya persilakan kepada Dr. Lin, bisa kita mulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dan selamat sore untuk Bapak Ibu yang berada di wilayah Indonesia Timur. Pada kesempatan siang hari ini, senang rasanya kami bisa berbagi informasi mengenai manajemen hama yang tentunya tentang hama ini tidak hanya kita alami di kehidupan kita di tempat tinggal, tapi juga bisa kita alami, kita hadapi di industri. Pada kesempatan siang hari ini, setiap hari Jumat, kami membuat program yang bisa diakses oleh siapapun untuk kami bisa saling berbagi mengenai informasi pest management, khususnya di industri. Untuk Bapak Ibu yang biasanya bergerak di bidang pertanian, boleh saja nanti bisa bertanya pada sesi tanya jawab, tetapi kita menghususkan pada pest management di industri. Pada siang hari ini kita akan membahas topik mengenai bagaimana pengendalian hama di industri food and beverage. Karena industri ini sangat pesat perkembangannya, apalagi dengan media sosial, di mana perilaku orang tuh kalau mau makan di tempat bisnis atau di tempat makan, salah satunya di restoran atau kafe, ingin selalu mengabadikan makanan yang mau dimakan atau minuman yang mau diminum. Nah, jadi ini membuat orang tuh selalu tergerak untuk eh, memanfaatkan segala macam eh, para pembisnis yang kreatif di bidang food and beverage ini untuk bisa menikmati makanan dan minuman mereka. Nah, sayangnya kalau dalam perspektif Hama, makanan dan minuman itu adalah eh, harta yang berharga bagi mereka yang mereka tuh pasti mencari. Nah, kita akan membahas Bapak Ibu untuk topik manajemen hama di bidang di industri food and beverage. Nanti Bapak Ibu boleh menuliskan apa-apa saja yang nanti akan ditanyakan dan memang mohon maaf di sesi pestok ini tentu ada keterbatasan waktu sehingga nanti ada waktu yang dibuat oleh moderator tidak terlalu lama untuk sesi tanya jawab. Tetapi nanti kita berikan kesempatan. Namun apabila ingin bertanya lebih lanjut, tentu program Alihama memiliki berbagai macam training yang dapat Bapak Ibu eh, ikuti. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya melihat bahwa gangguan hama di industri food and beverage ini, walaupun kita sering mengalami misalnya di restoran, kita lagi makan ataupun di kafe atau di rumah makan tradisional, kita melihat misalnya ada kecoa, ada kaki kecoa atau ada lalat lah yang paling sering ya hinggap di makanan. Itu kita sering juga artinya kita pernah mengalami. Nah, repotnya kalau udah masuk berita,
Nah, itu yang akan membuat bisnis itu menjadi turun reputasinya. Nah, ini contohnya di Detik Food, ojol berarti kan dia makanan yang diantarkan secara kita nyuruh dari provider untuk mengantarkan ke rumah konsumen. Tentu para ojol melihat nih, karena mereka menunggu makanan yang kita pesan itu diolah. Nah, dia menyampaikan bahwa makanan yang kita pesan itu berasal dari kondisi restoran yang tidak higienis. Nah, ini bisa saja orang membuat testimoninya dalam berita. Lalu ada juga di Liputan 6 itu pernah juga ada berita yang diturunkan tentang kalau di makanan terus ada lalat yang mati di situ ya, aman apa enggak gitu. Nah, kita tahu bahwa lalat itu memang hewan pembawa atau vektor dari berbagai macam penyakit dan tentunya bagi orang yang punya standar kebersihan yang tinggi, kalau ada makanan lalu terkontaminasi di situ ada lalat dihinggapi biasanya udah nggak ada selera, jadi hilang seleranya. Kalau disebut aman, ya tentu nggak aman karena kita nggak tahu pada saat kakinya resting, lalat itu resting di atau hinggap di makanan di situ bakteri-bakterinya nempel. Lalu berikutnya berita tentang tikus. Nah, tikus ini Bapak Ibu adalah hama yang sangat struggle, yang sangat mudah beradaptasi. Jadi mereka itu bisa masuk ke tempat-tempat yang tidak ada filter dalam arti mau itu yang apa tempat yang mewah, tempat yang kurang mewah atau bahkan yang kumuh itu tikus bisa hadir dimanapun gitu. Nah, ini juga berita mengenai viral tikus di restoran mewah. Nah, artinya kita udah menjaga sedemikian rupa, tetapi akses masuknya masih ada, makanan yang jadi daya tariknya masih ada, itu bisa saja ada insiden-insiden hama. Untuk di informasi Detikcom gitu ya, informasi tikus. Nah, ini eh, informasi-informasi atau berita-berita yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, kalau di luar negeri ya sama. Jadi para restoran-restoran itu sangat takut kalau misalnya ada berita-berita yang naik sehingga diketahui oleh banyak orang. Nah, kita biasanya itu tadi kembali kepada standar dari eh, kita atau masyarakat kita sendiri. Ada yang menganggap nggak apa-apa lah dia dihinggapin lalat gitu karena lapar. Tapi kita tahu sekarang banyak kasus di berita yang muncul tentang program MBG. Nah, itu banyak yang keracunan. Nah, ada keracunan itu banyak banyak faktor Bapak Ibu. Bisa saja di situ ada juga hama yang mengkontaminasi makanan. Apakah itu ada tikus atau itu ada lalat atau kecoa gitu. Itu sangat mungkin karena eh, makanan itu sangat mudah gitu. Kalau dibiarkan terbuka itu sangat mudah. Hama itu datang dari radius sekian kilometer jaraknya. Itu sangat memungkinkan. Nah, di eh, Barat atau di Amerika juga sama. Di sini sampaikan red droppings si kecoa hidupnya itu ada ditemukan di restoran dan ini termasuk juga pelanggaran kesehatan dan di sana ya sanksinya cukup berat gitu ya. Sehingga harus ada penutupan dari restoran tersebut. Jadi kalau para manajer yang mengelola tempat makan itu sangat takut apabila konsumennya mengeluh dan mengeluhnya itu di media sosial. Mungkin kalau komplainnya ke orang dalam di restoran itu, orang dalam itu akan cepat mengatasi sehingga tidak terdengar ke tamu yang lain. Tapi kalau bicaranya lewat jarinya, nah ini yang bahaya. Nah, itu yang kita melihat bahwa manajemen hama di industri food and beverage itu sangat penting. Nah, ini memperjelas bahwa berita buruk menyebar dengan cepat. Jadi artinya seperti yang kita tahu ada quotes bahwa bad news is good news itu artinya orang tuh lebih cenderung mendengar cepat yang berita buruk. Nah, hama juga sama gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di tempat makan terus selalu ada kaki kecoa atau ada kelihatan ada tikus lewat itu orang dengan mudah nanti memberitakan gitu ya. Jadi artinya kita mesti hati-hati insiden satu ekor hama datang atau bagian tubuhnya ada itu sebetulnya pertanda buruk
bagi kelangsungan bisnis itu sendiri. Selanjutnya kita masuk dulu ke eh, apa itu bisnis kuliner. Kita kita ambil topik food and beverage. Jadi seperti yang kita tahu bahwa bisnisnya itu sangat luas kategorinya, mulai dari usahanya yang terkait dengan persiapan, lalu masaknya, lalu penyajiannya. Nah, itu di jenis bisnis yang persiapan juga sama, mengundang hama itu bisa datang ya sampai ke penyajian. Nah, di mana bisnis ini memang bergerak di industri yang mencakup di berbagai macam aktivitas di industri makanan yang tentunya ada pembuatan, ada penjualan, ada pemasaran dan bahkan ada rumah makan yang memang pengen memberikan experience kepada konsumennya itu bisa enak dalam melakukan bersantap di restoran tersebut gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi, kita mesti melihat bahwa hama itu akan datang, salah satu daya tariknya adalah makanan. Maka di industri food and beverage itu, eh, hama itu nggak akan pernah nggak ada, Bapak Ibu. Jadi dia selalu ada, karena tadi kita menyiapkan apa yang disukai oleh mereka. Nah, untuk bisnis kuliner tentu hama tidak pandang bulu, mau itu skala kecil, usaha food and beverage-nya, maupun skala besar, termasuk layanan catering. Nah, itu juga sebagai bukti bahwa hama nggak pandang bulu. Pokoknya ada makanan walaupun remeh-remeh itu menjadi daya tarik mereka datang. Nah, ini jadi cocok sekali hama itu selalu ada di industri ini. Nah, sekarang kita melihat kenapa sih penting pengendalian hama di industri kuliner. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, mungkin dari Bapak Ibu pelaku pest control melihat kesulitan pengendalian hama kalau pakai pestisida di industri ini karena ada makanan, ada minuman yang harus dijaga dari kontaminasi pestisida. Nah, maka kita akan lihat pengendaliannya penting sekali, tapi kita lihat apa saja yang harus dilakukan oleh pengelola industri kuliner ini. Nah, sekarang kita lihat dulu pentingnya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada tikus, hama yang perlu kita sikapi karena dia memang membawa banyak penyakit gitu ya dan memberikan ketidaknyamanan. Demikian juga kecoa, lalat. Bahkan kalau di industri food and beverage atau makanan itu ada kumbang, ada hama gudang. Jadi kumbang-kumbang yang memakan biji-bijian bahan baku dari makanan. Dan ada nyamuk karena di industri ini tentu ada manusia di situ, baik pengunjung, baik pegawainya. Nah, nyamuk itu salah satunya adalah nyamuk demam berdarah, nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah. Mereka sangat senang sekali berada di dalam ruangan dan daya tarik mereka adalah darah manusia. Nah, jadi mereka udah siap mengintai ini kalau banyak orang dan semut juga sama ya. Jadi pentingnya ini pentingnya mengendalikan hama di industri kuliner itu adalah sebenarnya menjaga kelangsungan dari bisnis itu sendiri. Jadi reputasi yang dijaga. Tadi disampaikan satu hama saja nggak boleh kita anggap enteng karena satu penampakan hama yang datang yang kelihatan oleh bagian ujung mata misalnya ada kecoa atau ada tikus yang lewat itu tentu bagi customer akan berujung pada ulasan yang buruk dan dia menjadi tidak percaya bahwa tempat itu tuh aman, tempat itu hygiene atau mereka melihat bahwa di belakangnya pasti banyak hamanya gitu kalau satu saja pengalaman itu. Dan yang berikutnya adalah tadi media sosial. Mungkin orang tuh jarang sekali di kita apalagi culture di Indonesia itu kita nggak enak kalau ngomong terlalu to the point ya, apalagi di daerah-daerah tertentu kita agak sulit lah untuk langsung komplain bahwa di sini ada hama langsung dia bicara jarang karena kita selalu menjaga agar orang nggak sakit hati. Tetapi jangan salah, justru konsumen-konsumen tipe seperti ini nggak ngomongnya di media sosial. Jadi dia membagikan insiden hama secara online. Ini lebih lebih tidak tertahan lagi informasinya. Nah, ini yang kita harus jaga. Nah, lalu kita melihat bahwa merek atau citra atau nama baik itu pasti
perlu jadi perhatian karena kita sudah membangun restoran atau kafe yang sangat mahal biayanya dan tentu yang dijaga adalah citranya, nama baiknya, mereknya. Maka biasanya kebersihan itu udah pasti jadi ciri penting, tapi tidak cukup kebersihannya, tetapi juga pengendalian hamanya seperti apa saja programnya. Lalu yang perlu lihat adalah kenapa pengendalian hama ini penting di industri kuliner? Karena tadi hama-hama ini dari tikus sampai semut, mereka tuh yang dirusak adalah makanan. Makanannya dia terkontaminasi. Makanan yang mau diberikan kepada konsumen atau yang mau dimakan oleh pegawai gitu ya, itu bisa terkontaminasi oleh hama-hama ini. Jadi kehadiran hama itu sebetulnya dia memang harus kita anggap musuh karena dia akan merusak apa yang akan kita makan, gitu ya. Apalagi kalau ke konsumen. Nah, selain reputasi juga kita melihat bahwa pentingnya pengendalian hama adalah kepada ini Bapak Ibu kesehatan dan keamanan. Apa contohnya kesehatan misalnya nyamuk tadi ya, nyamuk kita tahu bahwa nyamuk ini ukurannya kecil, tapi kalau dia membawa virus dengue penyebab demam berdarah. Nah, itu bisa menggigit satu orang ke orang lain dan ini perilakunya nyamuk ini adalah tidak cukup di di satu orang menggigitnya Bapak Ibu, tidak kenyang di satu orang. Jadi dia sedikit-sedikit. Nah, bahayanya kalau dia bawa virus dengue penyebab demam berdarah, dia bisa kemana-mana. Nah, ini yang akan terancam adalah kesehatan. Demikian juga tikus. Tikus yang penyakit yang dibawanya juga tidak enteng ya. Dan juga dari sisi keamanan. Nah, jadi bahaya kesehatan. Jadi hama memang membawa bahkan untuk kecoa bagi beberapa orang yang punya asma atau alergi, keberadaan kecoa itu bisa memicu gitu. Nah, berarti kita kan harus menjaga bagaimana kenyamanan konsumen, juga kenyamanan pegawai yang bekerja itu harus kita jaga juga dari ancaman hama. Dan tentunya eh, pentingnya pengendalian hama di industri kuliner ini sebetulnya kita ingin membuat tamu atau konsumen dan juga staf yang bekerja di industri ini bisa memberikan suatu kenyamanan bahwa tamu itu mau berjam-jam di sana dia udah enak gitu. Coba kebayang Bapak Ibu kalau di situ dia mau apa namanya membeli makanan minuman lalu dia mau ngobrol dia mau ngerjain tugas misalnya untuk mahasiswa atau untuk pelajar tapi ternyata di situ ada kecoa itu udah hilang motivasinya atau udah hilang kepercayaannya. Nah ini kita tidak bisa anggap enteng. Termasuk staf juga termotivasi kalau tempatnya bisa bebas dari hama, nggak kotor, nggak jorok, itu tentu menjadi motivasi bekerja. Jadi kalau kita lihat dampaknya dari kepentingan pengendalian hama itu, ini hal-hal yang sangat besar pengaruhnya terhadap keberlangsungan dari bisnis di industri kuliner itu sendiri. Nah, ini untuk hama-hamanya, Bapak Ibu, tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa ada lalat, gitu ya. Lalat ini dia memang ciri khasnya adalah tertarik di tempat yang tidak higienis. Jadi memang kalau ada sampah, wah itu lalat pasti akan cepat datang. Saluran pembuangan juga demikian. Tikus, jadi tikus ini dia kalau dalam penelitian dapat menyebarkan penyakit lebih dari 30 yang nantinya ya resiko kesehatan. Dan di industri food and beverage yang paling sering kasus juga selain tikus adalah kecoa. Karena kecoa ini ada yang kecoa Jerman yang biasanya di lingkungan yang kering, misalnya di area dapur, tapi dia senang di tempat yang hangat gitu dan lembab. Dan ada kecoa Amerika yang mungkin sebagian orang takut gitu ya karena dia ada bisa sedikit bisa terbang gitu. Dan ada juga yang fobia kecoa, nah itu kecoa Jerman yang kecoa Amerika yang ukurannya lebih besar, biasanya dekat sumber air. Nah, ini juga sama membawa banyak juga patogen atau bakteri-bakteri penyebab penyakit. Dan ada hama gudang tadi ya, hama yang memang seperti kumbang-kumbang, misalnya kita suka sebutnya kutu beras atau kutu tepung. Nah, ini termasuk hama gudang yang memang menyerangnya adalah bahan baku.
bahan baku dari makanan yang mau diolah. Nah, ini biasanya hama-hama yang sering ditemukan dan resikonya demikian. Nah, pada program training kami tentu kami akan membahas secara mendetail dari hama yang satu ke hama yang lain karena banyak sekali jenis-jenisnya. Karena yang terpenting adalah kita perlu pahami biologi hamanya. Kita perlu kenal dia itu karakteristik hidupnya seperti apa. Apa hubungannya? Karena nanti metode pengendaliannya dihubungkan kepada karakteristik dari hama itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini tentu kami men-spill beberapa ciri-cirinya. Selanjutnya ini adalah contoh Bapak Ibu pengendalian hama di restoran. Jadi mereka di sini di tahun 2024 ya masih baru tahun lalu ada tulisan mengenai best practice untuk for health and safety compliance in restaurant chains. Jadi bagaimana restoran-restoran ini harus patuh kepada kesehatan, keamanan dari bisnis makanan di tempat tersebut, gitu ya. Nah, di sini disampaikan bahwa sebenarnya tidak ada yang merusak reputasi restoran seefektif dan secepatnya yaitu serangan kecoa. Jadi kecoa ini cukup banyak kasus-kasus serangannya di restoran karena memang tadi si kecoa ini sangat senang di area pengolahan makanan di dapur salah satunya. Nah, sehingga ini membuat restoran-restoran yang besar itu di luar ya, di luar negeri memiliki alasan yang penting harus membuat program pengendalian hama secara terpadu di restorannya. Sehingga mereka nggak mau nih lagi melakukan proses pengolahan, penyajian kepada tamu, tiba-tiba ada tamu yang tidak diundang, maksudnya adalah hama gitu, karena hama kan tidak diharapkan datang. Sehingga pengendaliannya tidak bisa mengandalkan dengan pest control yang di hire. Pest control company tidak cukup. Kenapa? Karena pihak pengelola restoran perlu menyiapkan juga staf internal yang bisa dilatih untuk melakukan pengendalian pengendalian atau pemantauan secara harian. Karena responnya harus cepat. Restoran itu sama juga seperti bisnis-bisnis lain yang jam bukanya tuh panjang dan tentu akses masuknya relatif terbuka. Kan kita jarang melihat bahwa restoran yang pintunya tuh susah dibuka, nanti orang malah nggak mau datang gitu ya. Nah, tapi efeknya adalah hamanya bisa datang kapanpun. Nah, maka pengendaliannya nggak bisa ngandelin menyewa pest control saja, nggak cukup. Harus juga ada staf yang di restoran itu dilatih untuk juga membantu proses pengendalian hama secara harian. Karena pengendaliannya itu ya tadi mesti berkelanjutan. Nah, ini juga sama ya. Jadi serangan kecoa cukup cukup banyak juga sehingga memang pest control eksternal bisa kita sewa, tapi posisinya ada keterbatasan penggunaan pestisida. Nah, sehingga di industri food and beverage itu betul tidak sulit, tidak mudah dalam pengendaliannya karena tidak bisa menggunakan metode-metode yang beresiko seperti penyemprotan pestisida. Nah, maka di industri ini kita melihat apa sih yang harus dibagi perannya antara pemilik fasilitas yang memiliki tim internal dan pada saat kapan menggunakan jasa dari pest control eksternal karena tadi keterbatasan metode yang bisa dibolehkan di industri food and beverage. Yang pertama adalah apa sih yang bisa dilakukan ya Bapak Ibu untuk pengendalian hama di bisnis kuliner. Yang pertama adalah menjaga kebersihan, itu sudah jelas. Ini tugasnya siapa? Yaitu pasti tugasnya pemilik fasilitas. Lalu menerapkan menyimpan makanan yang tepat. Misalnya kita pastikan tidak ada yang terbuka. Dan yang ketiga menutup titik masuk hama. Nah, ini kita kadang lengah di tempat-tempat yang area-area yang mudah ada celah atau retakan itu tentu kita harus menutup titik masuk hama. Dan ini yang saya sampaikan bahwa kita nggak bisa mengandalkan pest control company atau perusahaan pest control saja karena kunci dari pengendalian hama itu harus dicek-cek terus, inspeksinya rutin.
Nah, kalau rutin, tentu perusahaan pengendali hama ada keterbatasan untuk melakukan suatu inspeksi terus-menerus, nggak efektif juga. Nah, maka inspeksi rutin itu tentu harus dilakukan oleh tim internal yang dibentuk oleh pemilik industri atau pemilik pengelola industri kuliner ini. Karena bisa bisa melakukan pengendalian secara kimiawi, tapi semuanya sudah dilakukan secara bijak. Hindari metode-metode tadi ya penyemprotan. Maka bisa dilakukan dengan metode salah satunya adalah yang lebih aman yaitu dengan baiting atau pengumpanan. Dan yang penting Bapak Ibu adalah bagaimana kita melakukan edukasi. Kenapa edukasi penting? Karena tadi karyawan harus memiliki pemahaman bagaimana teknik-teknik pengendalian hama secara terpadu dan berkaitan dengan atau nyambung dengan karakteristik dari hama itu sendiri. Pengendalian tikus beda dengan pengendalian kelalat. Akan beda juga ke semut. Nah, itu secara sederhana itu bisa dipelajari dan kita bisa edukasi karyawan pengelola dari restoran dari bisnis food and beverage ini. Termasuk kebersihan itu udah pasti. Tapi kita bedakan Bapak Ibu, kalau kebersihan kan selalu bisa dilihat oleh visual kita, oh langsung ini kotor jadi bersih. Nah hama itu nggak mudah karena hama nature-nya bersembunyi. Jadi kita kira nggak ada hama, padahal hama itu lagi bersembunyi di retakan atau celahan. Maka perlu pengetahuan bagaimana mendeteksi keberadaan mereka. Nah, jadi selain melatih karyawan, juga kita kita bekerja sama dengan profesional pengendali hama, tapi syaratnya apa? Saat populasi tinggi, itu kita harus bekerja sama di sana. Tetapi secara harian, pengendalian secara rutin itu dilakukan oleh pengelola fasilitas dari food and beverage. Karena kita nggak bisa menyerahkan tanggung jawab itu ke satu pihak. Nah, ini menjadi menjadi hal yang penting karena saya sering sekali dalam melakukan konsultasi terhadap pest control, mereka sering menyampaikan bahwa dikomplain oleh pemilik, oleh klien karena tidak hamanya ada terus, lalu pengendaliannya kurang efektif. Nah, itu salah satunya adalah kurang adanya perhatian dari pengelola industri itu yang harus berbagi peran. Jadi tidak bisa semuanya diberikan tanggung jawab itu kepada pest control eksternal karena mereka punya keterbatasan karena bukan pemilik fasilitas di situ, jadi akses kemana-mananya tidak juga mudah untuk dilalui. Dan fokus mereka adalah pengendalian secara cepat yang pakai kimia. Nah, itu pun ada resiko resisten. Semakin banyak menggunakan pestisida, maka si hama semakin kebal. Jadi bukan semakin bagus, tapi semakin kebal, semakin tidak efektifnya lagi si pestisida tersebut. Nah, jadi kalau tahapan-tahapan terpadu tuh selalu dimulainya dari bagaimana kita menjaga jangan sampai datang si hamanya dengan salah satunya membuat benteng kebersihannya yang ketat. Nah, ini contoh Bapak Ibu untuk kecoa, karena tadi ya kecoa paling banyak kasusnya di industri ini untuk gangguannya. Jadi tips yang pertama adalah satu, lingkungannya harus sehat. Jadi pencegahan datangnya kecoa itu pastikan memang tidak membiarkan sisa-sisa makanan ada di, di, di tempat yang si kecoa dapat bersembunyi, apakah di celah retakan atau di tumpukan-tumpukan kertas atau barang. Nah, ini tidak boleh ada makanan, ada sisa-sisa makanan di sana. Lalu pengendalian hama kecoa itu lakukan dengan senyap istilahnya. Apa senyap itu? Jadi dia kita tempatkan umpan-umpan. Jadi umpan itu makanan ditambah insektisida dosis rendah yang memang khusus untuk kecoa. Jadi umpan kecoa nggak bisa digabung dengan umpan tikus misalnya, karena memang beda beda jenis makanannya. Nah, lakukan di tempat-tempat yang tidak terlihat oleh kita maksudnya ya. Nah, tapi itu menjadi jalan atau rutenya si kecoa. Nah, nanti dia bisa makan si umpan beracun itu sehingga bisa membuat si kecoa ini jadi mati. Tapi yang penting adalah bagaimana monitoring dilakukan dengan rutin. Jadi pemeriksaan terus. Kita nggak boleh bosan karena kecoa itu siklus hidupnya eh, cukup cepat untuk ukurannya, untuk ukuran waktu.
tapi dan jumlah telur yang dikeluarkannya itu sangat banyak. Jadi satu kecoa misalnya di sini dia punya kantong telur namanya OTK yang isinya tuh bisa 30 sampai 40 telur yang merupakan nanti calon dari si kecoa muda. Jadi satu ekor ini tuh mereka produktif sekali. Jadi kalau misalnya kita membiarkan sekarang satu dua ekor kecoa, nanti sebentar kemudian akan jadi puluhan atau bahkan ratusan. Nah, maka harus direspon dengan cepat. Nah, itu gunanya di pemilik atau pengelola industri harus punya tim pengendali hama internal karena harus melakukan fungsi ini. Ya. Nah, dan edukasi tadi ya, kita perlu juga memberdayakan semua yang ada di orang yang ada di industri ini untuk sama-sama menjaga kebersihan. Lalu dia dengan monitoring bisa melihat nih tanda-tanda ada kecoa itu seperti apa saja, itu bisa dikenali dari karakteristiknya. Nah, sehingga upaya untuk melakukan sanitasi ini bukan hanya tugas satu dua orang saja, satu dua pihak saja, tapi semua, termasuk kepada konsumen. Jadi pastikan semua area penyajian makanan itu tidak menimbulkan sisa-sisa makanan. Jadi harus cepat dibersihkan. Pengelolaan sampahnya juga harus baik. Nah, ini salah satu Bapak Ibu ilustrasi bagaimana pengendalian kecoa dengan umpan itu sangat efektif. Jadi misalnya di sini ilustrasinya kecoa diberikan bait itu umpan, makanannya si kecoa ditambah insektisida. Nah, ini dia si kecoa ini makan, lalu kecoa ini dia sudah teracuni dan mati. Nah, di sini ini adalah primary controllingnya. Jadi efek meracuni utamanya tuh di sini sebetulnya dia makan umpan yang sudah pakai insektisida. Nah, secondary efeknya di sini ada tiga macam. Dari si kecoa yang mati ini, bangkainya dia bisa dimakan lagi oleh si kecoa yang lain karena dia punya perilaku si kecoa yang lain itu kecoa itu memakan bangkai juga atau mayatnya si kecoa gitu ya dia dimakan dan nanti jadi karena ada racunnya ya berarti dia mati. Lalu bisa juga dari muntahannya kecoa vomitus dimakan lagi sama kecoa yang lain ikut mati juga. Lalu dari sisi fesesnya kotorannya ada perilaku yang namanya korofagi. Mereka itu ada perilaku kecoa untuk makan kotoran. Nah, di sini ada racunnya, jadi mati juga. Nah, jadi ada tiga perilaku yang membuat si umpan ini efektif banget. Sasar satu kecoa, tapi efeknya bisa ke banyak kecoa yang mati. Nah, ini salah satu metode pengendali yang efektif untuk kecoa. Seperti itu gambarannya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa mitos yang kita sendiri kadang kebawa untuk percaya. Nah, kami tentu dari saintis menyampaikan bahwa mitos mana nih yang harus kita percaya, mitos atau fakta mana yang kita perlu ketahui agar kita nggak salah paham gitu ya. Yang pertama adalah mitosnya bahan alami selalu lebih baik, padahal kita belum tentu gitu ya, padahal belum tentu bahan alami itu selalu lebih baik. Lalu yang kedua, bila kita tidak melihat hama artinya tidak ada hama. Nah, itu salah karena hama itu sejatinya adalah bersembunyi. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kecoa jalan, itu artinya jumlah mereka sangat banyak sehingga mereka mengambil resiko untuk tampil di depan umum lah istilahnya Bapak Ibu. Gitu ya. Lalu yang ketiga, repellent ultrasonik itu dapat digunakan untuk mengendalikan tikus misalnya. Nah, itu kurang tepat karena si tikus ini mungkin awalnya dia waspada. Mungkin awalnya dia menolak nih, nggak suka nih dengan suara yang ditimbulkan. Tapi lama-kelamaan dia akan belajar bahwa ini enggak kok, nggak membuat saya mati. Jadi selanjutnya ya ultrasoniknya tetap dijalankan, tikusnya ya tetap aja tenang ada di sana. Jadi dia bisa beradaptasi. Lalu yang keempat, mitos yang kita sering percaya adalah semakin banyak insektisida semakin baik. Tadi ada istilah resisten, justru sebaliknya. Kalau semakin banyak penggunaan insektisida, maka resistennya makin cepat datang.
Lalu yang kelima, hama akan pergi sendiri. Nah, ini salah besar karena hama itu datang ke tempat kita pasti ada yang dia cari. Selama yang dicarinya ada, dia akan ada terus. Nggak, kita nggak bisa berpikir bahwa nanti akan pergi sendiri. Nah, itu kesalahan yang harus kita betul. Lalu yang keenam, hanya tempat kotor yang menarik hama datang. Nah, untuk sebagian besar hama memang tempat yang kotor, kecoa, lalat, tikus, mungkin senang di tempat yang kotor. Tapi kalau hama lain, misalnya seperti nyamuk, itu ada juga nyamuk Aedes atau penyebab demam berdarah, senang juga. Banyak kasus-kasus ditemukan di rumah-rumah mewah juga, di bangunan-bangunan yang mewah, karena tadi kita nyangkanya ada kebersihan tempat yang kotor saja yang ada hama padahal bisa saja tempat yang bersih. Kenapa? Karena untuk nyamuk dia hanya butuh genangan air gitu ya dan dia senang di air yang bersih, Bapak Ibu ya. Lalu yang ketujuh nih yang sering muncul, tikus yang akan mati akan segera kering atau tidak meninggalkan bau. Nah, ini yang eh, salah kaprah pemahamannya karena namanya mayat hewan, ya manusia juga sama, pasti meninggalkan bau, nggak mungkin karena di situ ada proses pembusukan. Jadi kalau Bapak Ibu ditawari eh, rodentisida atau apa kita sebut racun tikus yang nyebut bahwa akan segera kering itu nggak ada, itu salah gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak tidak boleh termakan iklan. Eh, Lalu ada kita melihat di masyarakat di warung-warung tradisional mungkin sering menggantung kantong plastik berisi air gitu ya. Yang mungkin berpikirnya ini ya dah lebih murah pengendaliannya dengan menggantungkan kantong plastik. Mungkin prinsipnya prinsip kalau secara sains itu mengambil prinsip fisika gitu. Jadi air ini bisa membiaskan cahaya sehingga dia kasih distorsi jadi visualnya si lalat tuh jadi bingung gitu ya. Sehingga dia daripada bingung ya pergi gitu. Tapi sekali lagi ini nggak efektif juga lama-kelamaan karena metode ini tidak manjur kalau hanya ini aja. Jadi harus dilakukan sumber masalahnya ada di mana. Maka ya perlu dilakukan pengendalian hamanya secara terpadu, tidak hanya dengan satu cara aja. Nah, mungkin itu saja dulu Bapak Ibu topik yang dapat kami share di pekan sekarang untuk tema pestok. Kita bisa perdalam di sesi tanya jawab Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Jadi mohon maaf tidak pakai eh, mic, jadi Bapak Ibu bisa sampaikan di kolom chat. Untuk itu saya serahkan terlebih dahulu kepada moderator untuk memandu Q&A-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas materi yang telah dipaparkan oleh Dr. Lin. Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan ya, dan juga didiskusikan bersama dengan PES Expert, di sesi tanya jawab dan diskusi ini kita membuka untuk 5 penanya ya Bapak Ibu, karena untuk PES Talk ini tentu durasinya ada keterbatasan seperti itu. Jadi kita akan buka kolom chatnya ya. Mohon maaf untuk di besok ini belum bisa untuk on mic ataupun on cam. Jadi kita akan berinteraksi lewat kolom chat. Jadi nanti dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau kolom komentar. Nanti bisa perkenalan ya, nama industrinya dan juga pertanyaannya. Silahkan untuk dituliskan. Oke, Bapak Ibu, kita akan buka ya sambil menunggu Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaannya. Ya, kita sudah buka kolom chat, silahkan ya. Nanti akan saya pilih ya 5 penanya terlebih dahulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk dituliskan ya, Bapak Ibu, karena sudah dibuka untuk kolom chatnya. Oke, ya, belum ada. Silakan untuk dituliskan dan mungkin sambil menunggu Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaannya, ya, saya infokan kembali bagi yang belum follow sosial media, silahkan untuk follow sosial media dari Ahli Hama, ya, ada @ahlihama_. Lalu ada di YouTube, TikTok, dan juga Snack Video. Kemudian program-program yang ada di Ahli Hama.
Tentunya tadi sudah saya sampaikan ada banyak begitu ya. Salah satunya Pestok ini, kemudian ada online training selama 2 hari bersama dengan PES expert ahli hama yakni Dr. Lin serta Profesor Intan Ahmad ya, di mana selama 2 hari akan belajar tentang pengendalian hama secara terpadu ya, karena untuk programnya sendiri ini dinamakan Integrated Pest Management Mastery dengan silabus yang sudah disusun ya oleh PES expert selama 2 hari ini. Bapak Ibu bisa belajar secara lengkap gitu ya, bisa bertanya secara langsung karena selama 2 hari akan terbuka ya, Bapak Ibu bisa berdiskusi gitu. Kemudian tidak hanya online training untuk ahli hama, kami juga memiliki offline training, Bapak Ibu, yakni di in-house training for pest management success untuk industri gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengundang pest expert dari ahli hama untuk bisa hadir ke lokasi Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Nah, mungkin eh, sambil ini ya, kita akan lihat untuk gambaran preview program Integrated Pest Management Mastery. Bisa dari admin kita akan play terlebih dahulu ya. Preview dari online training Integrated Pest Management Mastery. Dipersilakan. Betapa dahsyatnya di negara-negara yang katanya negara maju ini. Jadi seperti waktu kemarin saya mengatakan bahwa Amerika memang maju sekali sains dan teknologinya, tapi menghadapi kutu busuk setengah mati juga. Ini juga salah satu contoh saja. Jadi kesalahan umum adalah mempercayai iklan bahwa ini bisa mengendalikan tikus, gelombang suara ini bisa membuat tikus tidak datang. Jadi banyak kesalahan umum kan begitu. Daur hidup nyamuk. Kenapa ini penting? Karena kita harus tahu persis di mana sih titik lemah dari nyamuk yang berguna untuk kita melakukan pengendalian. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi tadi menyinggung dari kenapa kasus yang terjadi di 18 tenan makanan yang mereka disemprotin bahkan seminggu sekali, dosisnya tambah waktu tambah naik, tapi kecoanya malah tambah banyak gitu. Itu menandakan bahwa pengendaliannya gagal. Saya sangat senang sekali mengikuti pelatihan IPNM yang diadakan oleh platform Alhama, yang dimana narasumber yang profesional dan ahli pada bidangnya dan mudah dimengerti, mudah diikuti. Ya, saya mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dalam menerapkan PHT, pengendalian hama terpadu. Terima kasih kepada ahli hama, kesempatan untuk mendapatkan wawasan ini sangat berharga bagi saya. Jadi bagi teman-teman yang butuh informasi dan metode penanganan yang tepat terkait pengendalian hama, jangan lupa pastikan untuk bergabung dengan ahli hama. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Intan dan Dr. Lin yang telah memberikan materi dan pencerahan terhadap beberapa kasus yang kami hadapi. Kemudian juga memberikan kami yang pasti yaitu kepercayaan diri. Kemudian dari saya, bila ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Profesor Intan, Dr. Lin, atas semua materinya sangat-sangat bermanfaat karena Ya, ini Pak. lintas sektoral ini. Ya. Pemahaman kontrol itu sangat jarang masalahnya. Kalau mencari informasi di internet banyak, tapi kan ya yang langsung diampu oleh suhunya kan sedikit. Ini betul-betul membuka wawasan ya. Jadi yang kita tahu cuma kalau misalnya ada kecoa, tikus yang cuma tinggal semprot-semprot aja. Dan sekarang kan kita beda pandangannya. Ya jadi jaga kebersihan, terus nutup celah dan segala macamnya dengan cara-cara yang banyak gitu caranya ternyata. Pembelajaran yang menjadi betapa pentingnya komunikasi antar pihak baik klien maupun kontrol eksternal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur awalnya saya nggak yang paham banget mengenai IPM gitu ya, tapi setelah 2 hari ini ternyata banyak insight baru yang bisa saya dapat gitu dari sini, dan materinya juga dikemas secara efektif dan efisien. Pembagian materinya juga insightful banget.